Halo, salam Maranatha. Apa kabar Anda semua, para pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan? Saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik, secara fisik dan terutama dalam jiwa Anda. Masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan saya harap acara ini telah menjadi berkat bagi Anda dan akan terus menjadi berkat bagi Anda sambil kita membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis dari pasal ke pasal. Dan hari ini kita sudah sampai kepada 1 Tawarik pasalnya yang kelima. Masih dalam seri Tawarik. Dan Tawarik berarti kita membahas tentang sejarah, karena ini masih termasuk dalam kitab-kitab sejarah. Dan di awal dari kitab Tawarik kita banyak membahas berbagai silsilah. Dan ketika kita melihat silsilah, ini berarti kita melihat nama-nama orang. Dan di balik setiap nama ada kehidupan, ada tindakan-tindakan, ada pilihan-pilihan mereka. Memang ada banyak nama di dalam Tawarik yang bagi kita pembaca modern, kita tidak terlalu kenal mereka. Hanya ada nama yang disebut bahkan hanya satu kali dalam Alkitab. Namun, di balik semua nama ini adalah pribadi-pribadi yang mereka harus hidup, mereka membuat keputusan-keputusan, mereka akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, karena kita pun sama, saudara kesempatan. Sebenarnya, dari seluruh manusia yang akan pernah hadir di dunia ini, akan pernah lahir di dunia ini, berapa banyak yang tahu tentang kita secara pribadi, tentang saya secara personal? Tentu sangat-sangat sedikit. Namun, kita semua, masing-masing adalah pribadi yang harus berdiri di hadapan Tuhan suatu hari, memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih. Oke, mari kita belajar dari 1 Tawarik pasal yang kelima. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon pimpinan-Mu. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, dan kami bukan hanya mau membacanya asal lewat, tapi kami ingin menyelaminya, mendalaminya, sehingga kebenaran-Mu nyata bagi kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami minta dan kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau Anda punya Alkitab, dan saya tentu sangat berharap bahwa Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya, walaupun mungkin ada yang mendengarkan episode ini melalui entah Spotify atau YouTube, ya mungkin Anda sambil bekerja, menyetir atau lain sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda punya kesempatan untuk membuka Alkitab dan belajar bersama, ini tentu yang jauh lebih ideal lagi. Coba kita lihat 1 Tawarik pasal yang kelima. Dan kita diingatkan bahwa surat Tawarik atau kitab Tawarik ini ditulis setelah pembuangan di Babel selesai, dan sebagian orang Israel telah kembali lagi ke tanah pusaka mereka. Dan salah satu tujuan dari kitab Tawarik ditulis adalah supaya mereka tahu asal-usul mereka. Ingat bahwa orang-orang ini 70 tahun berada dalam pembuangan. Ini adalah generasi yang baru, generasi yang belum pernah di Israel sebelumnya. Dan mereka perlu tahu siapa mereka, ya, dan mereka perlu tahu asal-usul mereka, sehingga suku-suku Israel disebutkan. Dan kita sudah melihat suku yang paling dominan sudah disebut di awal, yaitu suku Yehuda. Bahkan mereka mendapatkan tempat yang paling prominent. Ada 3 pasal tentang mereka. Pasal 2, keturunan Yehuda secara umum. Pasal 3, keturunan Daud secara spesifik, karena dia adalah raja dan jalur raja paling penting. Kemudian pasal 4, keturunan Yehuda yang cabang dan yang lain-lain lagi. Kemudian di pasal 4 juga kita sudah menemukan tentang keturunan Simeon, yang adalah semacam suatu suku yang wilayahnya itu ada di dalam wilayah Yehuda. Dan mereka sesuai dengan nubuat Tuhan melalui Yakub, mereka terserak-serak di antara suku-suku Israel, terutama di antara Yehuda sendiri. Dan akhirnya mereka banyak kehilangan wilayah mereka, ya akhirnya diambil alih oleh Yehuda begitu. Masuk ke pasal 5 di sini, LAI memberikan judul suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Nah, suku-suku yang di seberang sungai Yordan ini ada 3 suku, yaitu suku Ruben. Itu nanti kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian suku Gad dari ayat 11 sampai ayat 22. Kemudian kita akan melihat setengah suku Manasye. Setengah suku Manasye dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, coba kita
baca dulu ya ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita mulai dari suku Ruben terlebih dahulu. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang, Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeiel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Azaz bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Arur dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang, mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Oke. Jadi, kita sekarang melihat suatu suku, yaitu Ruben. Dan Ruben ini suku yang cukup kita kenal, karena dia adalah anak pertamanya Yakub atau Israel, sudah kasih Tuhan. Bahkan nama dia sendiri merefleksikan ya, sebagaimana ketika dia lahir, ini adalah anak pertamanya Yakub, sehingga dia berkata, istrinya sebenarnya Lea yang berkata Ruben. Ru itu sebenarnya semacam perpendekan dari kata kerja ra'ah ya, reu gitu ya. Jadi artinya lihatlah. Kemudian Ben artinya seorang putra. Jadi lihatlah seorang putra. Jadi mengumumkan kehadiran seorang putra pertama, anak pertama dari Yakub. Dan anak pertama tentunya membanggakan ya, sebagai orang tua. Ini adalah pengalaman yang baru. Bahkan Yakub sendiri berkata, dialah awal kekuatanku. Dialah awal kekuatanku. Dan menarik sekali, tetapi saudara kasih Tuhan, akhirnya dia jatuh dari posisinya. Mestinya sebagai anak pertama biasanya dia menjadi pemimpin dari saudara-saudaranya, dia menjadi panutan, dia bisa menjadi pewaris, bahkan ya, dia bisa menjadi pewaris dari ayahnya. Namun dia jatuh dari posisinya, sebagaimana teks katakan, dia anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diambil dari dia. Dan ini mengacu pada insiden yang tercatat di dalam kitab Kejadian tentunya, bahwa Ruben main gila, atau istilahnya berzinah ya, kita bilang berzinah dengan Bilha. Siapa Bilha? Tentu pendengar Mutiara Kebenaran masih ingat ya. Bilha adalah gundiknya Rahel yang diberikan Rahel kepada Yakub dalam waktu itu mereka kompetisi atau lomba melahirkan ya, antara Rahel dengan Lea, karena Lea melahirkan 4 kali berturut-turut, dan Rahel waktu itu belum melahirkan, dia masih mandul, sehingga akhirnya Rahel memberikan memberikan hambanya perempuan untuk menjadi gundik dari Yakub, saudara kasih Tuhan. Jadi Bilha itu ya istrinya Yakub sebenarnya, istri yang diberikan status lebih rendah, itu biasanya disebut gundik ya, tapi istilahnya dia adalah pasangan dari Yakub. Dan oleh karena itu boleh dikatakan Ruben berzinah dengan ya ibu tirinya, ya, dengan ibu tirinya sendiri. Dan ini tentu suatu kesalahan besar, saudara kasih Tuhan. Dan rupanya hal itu diketahui oleh Yakub, dan itu membuat Yakub begitu kecewa dengan putra sulungnya ini. Dan Yakub ada menyinggung ini di dalam Kejadian pasal 49. Kalau kita balik lagi ke Kejadian 49 ayat yang kedua, ketika dia menubuatkan ya, sekaligus boleh dibilang memberkati ya, Yakub memberkati anak-anaknya sekaligus menubuatkan masa depan mereka, dan tentu dia diinspirasikan oleh Roh Kudus pada saat ini. Kejadian 49, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ya, jadi pertama-tama Yakub
ya tentu mengakui bahwa Ruben adalah anak pertama dia, membanggakan dan lain sebagainya, dan dia luhur, dia rupanya punya kesanggupan yang luar biasa. Dan kita masih ingat waktu saudara-saudara itu mereka semua pengen menjahati Yusuf, masih ingat ketika mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering, dan sebagian dari mereka mungkin yang lebih jahat berpikir mau membunuh Yusuf. Ruben lah yang berpikir bahwa dia akan menolong Yusuf secara diam-diam. Ya, hanya saja dia keduluan, akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Jadi tidak heran bahwa Ruben dikatakan engkau terutama dalam keluhuran. Ya. Namun kita lanjutkan di ayat yang ketiga, Kejadian 49. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Ya, dan ini menunjukkan betapa suatu pelajaran penting bagi kita, suatu kesalahan, saudara kasih Tuhan, kesalahan yang cukup fatal memang di sini, karena dosa perzinahan tentu bukan seperti kayak kita keinjak kulit pisang lalu jatuh begitu ya, bukan. Tentu ya, dosa perzinahan itu dosa yang melibatkan hawa nafsu yang kemudian keluar dalam aksi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada orang yang berzinah yang kebetulan berzinah begitu ya. Sehingga ini memang suatu kesalahan. Ini memang suatu kesalahan yang cukup fatal. Namun satu kesalahan ini benar-benar merusak, boleh dibilang, bukan hanya ya posisi Ruben secara pribadi ya, namun berefek juga kepada anak cucunya. Ya, dan ini mengingatkan kita untuk berhati-hati tentang dosa, bahwa dosa punya kuasa besar untuk merusak hidup kita, dan kita tidak perlu melihat contoh lain lagi ya, bahwa Ruben adalah contoh yang luar biasa, dan tidak ada contoh yang lebih baik lagi dari bahkan contoh seperti Daud, sudah kasih Tuhan. Dan waktu kita membahas kitab Samuel, kita sudah menyaksikan dan mengobservasi betapa Daud ya luar biasa sekali. Dan hidup Daud itu bisa dibagi menjadi dua porsi, yaitu sebelum Batsheba dan setelah Batsheba. Di mana sebelum Batsheba di dalam 2 Samuel pasal 11 kira-kira di situ, boleh dibilang hidup Daud itu adalah kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Memang dia mengalami kesusahan, tantangan, tapi itu semua adalah bagian dari kemenangan dia. Bahkan ya, Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Tapi Tuhan tolong Daud, dan Daud melewati semua tantangan, kesusahan yang dia hadapi dengan luar biasa. Namun begitu dia berdosa dengan Batsheba, ya, maka kita melihat hidup Daud setelah Batsheba tercatatkan ya berbagai musibah yang menimpa dia, berbagai bahkan kekalahan yang dia alami ya, awalnya dari Absalom dan lain sebagainya. Ya, memang ujung-ujungnya dia bertobat dan dia mengalami kemenangan sampai akhirnya, namun hidup dia benar-benar berubah karena satu dosa itu. Dan ini kembali mengingatkan kita, jangan kita tertipu oleh dosa, jangan kita terbuai oleh bujukannya, sebagaimana dikatakan oleh Yakobus, bahwa keinginan itu kalau sudah dibuahi, ya dosa itu kalau sudah dibuahi, dia menjadi matang dan akan membuahkan maut, saudara kasih Tuhan. Dan kembali ke Ruben di 1 Tawarik pasal 5 di sini, dia melakukan kesalahan sehingga akhirnya dia tidak mewarisi ayahnya. Nah, pada waktu itu kita harus tahu konsep ya, ahli waris ya. Kalau seseorang punya anak, tentu anaknya menjadi ahli waris. Tapi kalau dia punya lebih dari satu anak, yang laki-laki di sini, maka dia akan memilih salah satunya menjadi ahli warisnya. Dan yang dijadikan ahli waris biasa adalah anak sulung. Ini biasanya. Ya. Nah, bukan berarti anak-anak lain tidak dapat warisan sebenarnya, tapi pada waktu itu aturannya dan yang disepakati oleh hampir semua orang pada waktu itu adalah harus ada ahli waris yang jelas begitu. Dan ahli waris ini ya dia biasanya akan mewarisi misalnya lambang keluarga dan lain sebagainya, dan mengenai harta dia akan mewarisi 2 kali lipat dibandingkan semua saudara yang lain. Ya, jadi kalau misalnya seorang punya 3 anak, dia akan bagi warisannya jadi 4. Ya, kemudian yang sulung, yang dianggap sulung, ahli waris ini akan mendapat 2 bagian. Yang lainnya dapat 1 dan 1. Ya, dan mungkin hal-hal lain ya, seperti mungkin simbol keluarga, atau kalau ada pusaka atau apa segala macam, itu diberikan kepada ahli waris ini. Ya, jadi pada waktu itu ketika Yakub akhirnya memilih ahli warisnya, yang sulungnya, siapa yang akan jadi sulungnya ya, maka dia melewatkan Ruben, karena Ruben telah melakukan dosa itu.
Dan dia melewatkan Ruben, anak kedua, ketiga juga dilewatkan, yaitu Simeon dan Lewi. Kembali karena kesalahan mereka yang lain, yaitu mereka membunuh satu kota. Ya. Tapi akhirnya dia Yakub memilih Yusuf. Makanya ini disebut di sini, di pasal 5 ayat 1 dari 1 Tawarik, hak kesulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Ya, memang seorang ayah pada itu berhak untuk mengganti hak kesulungan kepada yang bukan sulung. Ya, jadi hak kesulungan akhirnya situ berbicara mengenai posisi sebenarnya. Hak kesulungan tidak harus bicara mengenai benar-benar sulung, ya, benar-benar anak pertama gitu, karena ternyata ada banyak yang dikasih hak kesulungan bukan anak sulung gitu, melainkan memang dialah yang ditunjuk sebagai yang mengatasi saudara-saudaranya gitu. Nah, ini menjelaskan juga mengapa di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus kadang-kadang disebut yang sulung atas segala ciptaan. Nah, kelompok Arianisme yang di zaman modern sekarang ini diwakili oleh Russellisme, atau mereka sering menyebut diri saksi Yehova. Mereka percaya Yesus adalah ciptaan, Yesus adalah malaikat, ya. Nah, ini adalah suatu kesesatan. Tapi kadang-kadang mereka memakai ayat-ayat seperti itu. Misalnya di Kolose dikatakan Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan, atau lebih tepatnya yang sulung atas segala ciptaan, bukan dari, ya, atas segala ciptaan. Lalu mereka berargumen bahwa kalau Yesus yang sulung dari segala ciptaan atau atas segala ciptaan, maka berarti Yesus adalah yang pertama diciptakan, karena dia yang sulung itu kan dari segala ciptaan. Tapi kita berkata bahwa kata sulung di situ, prototokos, itu bukan berbicara mengenai siapa duluan lahir, ya, karena istilah sulung dalam Alkitab tidak harus mengacu kepada siapa duluan lahir memang, ya, tetapi mengacu kepada posisinya ditinggikan, posisinya ditaruh di atas semua yang lain. Nah, itu yang terjadi pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang turun menjadi manusia, dia mengambil daging, tetapi kemudian dia dijadikan yang mengatasi semua ciptaan yang lain. Gitu. Jadi ini berbicara mengenai posisi dia, yang dia ambil bagian di dalam ciptaan, walaupun dia pencipta, dia ambil bagian dalam daging, dan kemudian dia ditaruh di atas ciptaan, saudara kasih Tuhan, ditaruh di atas ciptaan. Nah, kita lihat di sini. Jadi kembali ke 1 Tawarik pasal 5 ayat 1 tadi kita lihat ada Ruben, ada Yusuf, kemudian ada Yehuda. Yehuda disebut juga. Jadi walaupun Yusuf yang dikasih sulung, dan Yusuf dikasih sulung, buktinya apa saudara kasih Tuhan? Buktinya akhirnya tidak ada suku Yusuf, karena Yusuf dibagi dua sesuai dengan anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Ya, Yusuf dibagi dua, dan Yakub mengangkat kedua anak Yusuf menjadi setara dengan paman-paman mereka. Dan itu adalah cara Yusuf, artinya ketika pembagian wilayah segala macam, akhirnya satu porsi dibagikan pada Efraim, satu porsi dibagikan pada Manasye. Dan itu berarti ya Yusuf dapat dua porsi, saudara kasih Tuhan. Dan inilah yang kita bilang tadi, yang mendapat hak kesulungan mendapat dua porsi. Dan ya cukup ironis ya, bahwa ternyata pelajarannya di situ tidak semua yang kita bilang posisi kelahiran kita. Jadi ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan di dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengendalikan misalnya kapan kita lahir, posisi kita lahir. Tidak ada seorang pun yang pilih, oh saya mau lahir pertama, saya mau lahir kedua, ya. Kita lahir ya sudah begitu saja, gitu ya. Dan kadang-kadang ada orang yang sebagian berpikir tidak fair kalau misalnya, apalagi zaman dulu. Kalau zaman sekarang saya rasa kebanyakan orang tua tidak begitu pusing lagi dengan masalah siapa lahir kapan gitu kan, anak sulung, anak bungsu, anak kedua, ketiga. Di zaman modern ini sepertinya tidak terlalu dipentingkan lagi. Tapi di zaman dulu seolah-olah kalau kamu lahir pertama, wow, nasib kamu jauh lebih baik, ya, nasib kamu dapat warisan 2 kali lipat dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada orang berpikir ini tidak fair gitu. Ya, namun saudara kasih Tuhan, ingat bahwa yang memberikan berkat utamanya adalah Tuhan. Ya, manusia bisa saja tidak fair, manusia bisa saja ini dan itu, tetapi Tuhanlah yang memberkati secara real, saudara kasih Tuhan. Ya, sehingga dan kita lihat itu dalam banyak hal, ya, dan banyak hal tidak terjadi seperti yang diinginkan. Yakub sendiri, kalau kita masih ingat, Yakub sendiri bukan anak sulung, saudara. Dia kembar dengan Esau, ya. Tapi akhirnya dia yang diberkati. Memang waktu itu dia sendiri agak curang. Dia mendapatkan hak kesulungan itu, satu dengan cara
membelinya dari abangnya Esau dalam insiden barter ya, hak kesulungan dengan sup kacang merah. Kemudian habis itu dia menipu bapaknya, jadi dia dapatkan hak kesulungan itu dengan cara-cara yang agak kurang benar ya. Tetapi akhirnya dia yang dapat, ya. Namun dia apa yang dia tanam itu yang dia tuai, dia tipu bapaknya, dia ditipu segala macam. Dan akhirnya terjadi juga bahwa di anak-anak dia akhirnya bukan yang sulung juga yang akhirnya mendapat hak kesulungan. Ya, Ruben akhirnya harus dilewatkan ya, dan Yusuf akhirnya dipilih. Nah, Yusuf sendiri juga saudara kasih Tuhan. Yusuf sendiri juga ketika dia punya anak Manasye dan Efraim, Manasye adalah yang utama. Namun ketika Yakub memberkati mereka, masih ingat, dia menaruh tangan kanannya di atas Efraim, tangan kirinya di atas Manasye. Yang Yusuf sempat protes, dia bilang Manasye adalah anak pertama, tapi Yakub menubuatkan dan dia tahu bahwa tidak, ya benar Manasye anak pertama, tapi Efraim akan lebih dominan. Ya, jadi posisi kita, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Ya, kapan kita lahir, urutan keberapa, mungkin genetika kita tidak bisa kendalikan juga ya. Ada orang yang lahirnya tinggi, ada orang yang lahirnya pendek. Warna kulit kita tidak bisa kita kendalikan. Ada orang yang lebih putih, ada orang yang lebih hitam, lebih kuning dan lain sebagainya. Fitur-fitur kita ya. Seorang perempuan bisa cantik sekali, bisa biasa-biasa saja. Seorang laki-laki bisa ganteng sekali, bisa biasa-biasa saja. Hal-hal ini tidak bisa kita kendalikan. Ya, namun yang bisa kita kendalikan adalah sikap dan perilaku kita dan iman kita kepada Tuhan, gitu ya. Sehingga akhirnya ya memang di dalam sejarah bukan masalah siapa lahir duluan yang penting, tapi masalah iman. Dan ayat 2 dikatakan memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Yehuda bukan anak pertama, Yehuda juga bukan orang yang dikasih hak kesulungan oleh bapaknya, tetapi akhirnya dia menunjukkan dirinya beriman. Salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh Yehuda adalah dia berani menjadi penjamin untuk adiknya Benyamin. Bahkan dia rela untuk menggantikan posisi Benyamin untuk menjadi budak seumur hidup. Dan di situ dia menunjukkan sifat yang seperti Yesus Kristus. Dan Yehuda sendiri juga menarik ya, bahwa ketika dia akhirnya punya anak, ingat Yehuda ini cukup rumit ini ya, keluarganya. Dia punya 3 anak awalnya, Onan dan Shelah. Dan Onan mati, tinggal Shelah dan menantu dia kan namanya Tamar gitu ya. Tamar dikasih kepada Shelah namun tidak dikasih-kasih gitu. Dan akhirnya Tamar melalui trik dan lain sebagainya pura-pura jadi pelacur, akhirnya Tamar hamil oleh Yehuda sendiri. Kita masih ingat ceritanya di dalam kitab Kejadian di situ. Dan akhirnya ketika Tamar mau melahirkan, dia melahirkan melahirkan kembar juga. Ya, kembar. Dan ini terjadi sekali lagi pergolakan di sini, mirip dengan kakek mereka ya, yaitu Yakub dan Esau. Dan ketika Tamar mau melahirkan, dan kalau kita ingat lagi teksnya, pertama keluar tangannya yang pertama, lalu diikat pakai kain, pakai benang merah, namanya Zerah. Itu tangannya yang duluan keluar. Tapi kemudian katanya tangannya masuk lagi, lalu yang lain yang keluar, yang saudaranya, yaitu Peres. Jadi yang mana duluan nih, Zerah atau Peres gitu? Kalau mau hitung tangan yang keluar, tangan Zerah duluan. Tapi kemudian kalau yang seluruhnya keluar, Peres duluan. Oh, saudara Tuhan, luar biasa. Dan akhirnya yang menjadi jalur yang paling penting adalah jalur Peres, karena dari situlah jalur Daud ya, Isai, kemudian Daud dan lain sebagainya, ini menjadi raja-raja Israel. Ya. Dan kembali kita melihat bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita berjalan di hadapan Tuhan. Dan Yehuda dan juga keturunan-keturunannya, gitu ya, mereka lah yang akhirnya berpaut kepada Tuhan, dan Daud dan lain sebagainya menjadi orang yang beriman, dan akhirnya jalur mereka lah yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan tentu ya orang-orang lain di suku-suku lain ada banyak juga yang dipakai Tuhan oleh luar biasa, gitu. Tapi pelajarannya adalah yang penting bagaimana kita berjalan di hadapan Tuhan. Oke, kembali kita ke 1 Tawarik pasal yang kelima di sini. Dan ayat yang ketiga ya, kita masuk kepada anak-anak Ruben. Kita diingatkan lagi, Ruben punya 4 orang anak, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Lalu kemudian masuk ke ayat 4, teks langsung lompat di sini kepada Yoel. Nah, Yoel ini siapa? Kita tidak begitu jelas ya. Yang pasti salah satu keturunan dari 4 orang yang disebut di sini, karena Ruben itu bercabang 4, Henok, Palu, Hezron, Karmi, dan keturunannya salah satunya adalah Yoel. Nah, ini ada lengkap
generasi kita tidak tahu. Yang pasti tidak mungkin semua generasi disebut, ada banyak ya, bahkan mungkin berpuluh-puluh generasi yang dilompatin. Karena begitu kita sampai kepada Yoel, lalu kita dapat habis itu Semaya, habis itu Gog, habis itu Simei, habis itu Mika, Reaya, Baal, dan Beera. Jadi ada berapa itu? Yoel 1, Semaya 2, Gog 3, Simei 4, Mika 5, Reaya 6, Baal 7, Beera 8. Ya, dari Yoel sampai Beera ada 8 generasi, dan Beera adalah pemimpin orang Ruben, tetapi di zaman ketika mereka masuk ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser Raja Asyur. Ya, bukan suatu pencapaian yang bisa dibanggakan ya, bahwa boleh dibilang dia menjadi pemimpin ketika Ruben dikalahkan lah begitu. Tetapi ini memberikan kepada kita gambaran ada semacam time skip ya, atau pelompatan waktu di sini, karena Ruben sendiri itu sebagai anaknya Yakub, berarti dia hidup sekitar 1900-1800 tahun sebelum Yesus, sebelum Masehi. Sedangkan pembuangan Tilgat-Pilneser itu terjadi sekitar 700 sebelum Masehi. Ya, jadi sudah pasti ada lompatan waktu di sini. Ada banyak generasi Ruben yang tidak disebutkan. Tapi penulis Tawarik, Ezra atau teman-temannya di sini berfokus kepada Yoel dan garis ini, begitu ya. Dan ini yang memang lebih dekat ke masa mereka, ya, karena mereka sedang berurusan dengan orang-orang yang pulang dari pembuangan di sini, sehingga mereka mengingat akan pembuangan yang dilakukan oleh Tilgat-Pilneser ini terhadap kerajaan utara. Ya. Oke, lanjut lagi di ayatnya yang ke-7 tadi, bahwa ada saudara-saudara Ruben yang lain disebut. Ya. Nama-nama di situ ayat 7, ayat 8, dan sebagian dari wilayah mereka disebut ya, ayat 8 sampai ke Nebo, Baal-Meon, ya. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Nah, saya ingin sedikit mengingatkan sejarah wilayah mereka dan Gilead di sini ya. Tanah Gilead atau wilayah Gilead ini wilayah yang cukup fleksibel definisinya, tetapi intinya mereka ada di sebelah timur sungai Yordan. Kalau kita masih ingat geografi Israel, ada sungai yang sangat penting yaitu sungai Yordan di situ. Di utaranya sungai Yordan itu dari Danau Galilea. Kemudian sebelah selatannya dia sampai ke Laut Mati di situ. Dan wilayah ini menjadi pembatas alami sebenarnya. Tetapi waktu orang Israel mau menyeberang sungai Yordan di zaman Musa waktu itu, sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, di sebelah waktu mereka masih di timur sungai Yordan, mereka sempat berperang ya. Mereka diserang oleh beberapa raja, Sihon, kemudian Raja Og ya dari Moab dan lain sebagainya, yang orang Israel kalahkan semuanya, termasuk Balak ya, Balak juga, yang orang Israel kalahkan dan orang Israel rebut wilayah mereka. Jadi ini wilayah timur sungai Yordan. Dan ketika orang Israel mau menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, ada 2,5 suku, yaitu suku-suku yang disebut di pasal 5 ini, suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye, yang minta kepada Musa, lebih baik kami tinggal di sebelah timur ini aja. Karena kan kalau kita semua pindah ke seberang barat sungai Yordan, maka yang wilayah yang kita dapat di timur ini kayak kosong dong. Sayang gitu kan, sayang. Lagi pula yang sebelah timur ini sangat cocok untuk orang yang punya banyak ternak begitu. Ya, karena tanahnya mungkin lebih landai ya, lebih flat begitu, lebih landai. Sedangkan tanah yang di sebelah barat sungai Yordan itu lebih berbukit-bukit, berbatu-batu, bergunung-gunung gitu. Ya, kita tahu bahwa Yerusalem sendiri letaknya di atas suatu pegunungan atau suatu perbukitan ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi suatu pegunungan, sehingga mereka sering disebut Gunung Sion di situ. Sion adalah suatu gunung tempat Yerusalem, dan di situ ada banyak daerahnya berbukit-bukit. Ya, sehingga 2,5 suku ini yang katanya mereka punya ternak yang banyak, mereka minta kepada Musa, mereka boleh tinggal sebelah timur sungai Yordan. Dan Musa waktu itu sempat marah, dia bilang, kalian ini ya, kalian tidak mau lagi janji Tuhan akan tanah Kanaan. Oh bukan kata mereka ya. Dan Musa masih ingat ya bahwa 38 tahun yang lalu ada 10 suku, 10 mata-mata yang melemahkan semangat umat untuk masuk ke Kanaan, dan Tuhan hukum mereka. Dan Musa takut bahwa kalau kalian mau tinggal di sini, jangan-jangan semua suku yang lain juga jadi mau tinggal di sini, jadi nggak ada yang mau lagi ke menyeberang sungai Yordan gitu kan. Tapi akhirnya 2,5 suku ini
menenangkan Musa, berkata, tidak. Kami akan menyeberang juga, kami akan berperang bersama saudara-saudara kami. Ya. Dan setelah mereka dapat wilayah mereka, baru nanti kami balik lagi. Dan akhirnya Musa mengizinkan itu. Dan sehingga alhasil wilayah Israel bukan hanya di sebelah barat Sungai Yordan, tapi ada juga di sebelah timur Sungai Yordan. Ya, tetapi ada efeknya juga bahwa mereka adalah suku-suku yang paling jauh dari sumber ini ya. Mereka adalah orang-orang yang letaknya paling jauh, paling remote dari ibu kota Yerusalem, dari Bait Suci pada waktu itu. Dan efeknya apa? Efeknya adalah ya mereka yang paling cepat berkompromi, mereka yang paling cepat ditelan juga oleh bangsa-bangsa lain, seperti tadi Tilgat-Pilneser ya ditelan di sini, baik itu secara militer, tapi terutama lagi secara kultur ya, bahwa mereka menyesuaikan diri dengan dunia dan lain sebagainya, karena mereka semakin jauh dari tiang penopang dasar kebenaran pada waktu itu yang dasarnya adalah Bait Suci, yaitu di Yerusalem. Dan ini mengingatkan kita bahwa ya memang kita bisa membuat keputusan-keputusan finansial, saudara Tuhan. Oh, saya mau tinggal di sini, rumah di sini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak cukup mempertimbangkan, ya, apakah ada di tempat saya cukup dekat supaya saya bisa ikut, bahkan bukan hanya bisa ikut, saya bisa aktif bahkan ya di dalam tiang penopang dasar kebenaran zaman ini. Dan apa tiang penopang dasar kebenaran zaman ini, saudara Tuhan? Jemaat. Ya, kita tidak usah dekat-dekat Yerusalem lagi. Kita tidak perlu haji atau ziarah ke Yerusalem, tapi Tuhan ingin kita aktif, Tuhan ingin kita melayani, Tuhan ingin kita ikut ambil bagian di dalam jemaat Tuhan, di dalam eklesianya. Nah, itu yang Tuhan inginkan, dan kita tidak boleh terlalu jauh sehingga kita tidak bisa ikut ambil bagian di dalam aktivitas jemaat untuk ikut melayani di sana. Tuhan tidak mau itu. Ya. Secara jangka pendek mungkin bisa, tapi untuk jangka panjang kita harus untuk kesehatan rohani kita, kesehatan rohani anak cucu kita. Ya, kita harus punya tiang penopang dasar kebenaran, jemaat yang Alkitabiah dekat dengan kita. Oke. Dan memang ya suku-suku ini, Ruben, Gad, ya setengah Manasye, ya disebut di sini mereka bertambah banyak di tanah Gilead. Ya, dan di ayat ke-10 kita dikasih tahu, di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Ini menarik ya, orang Hagri ini siapa? Kalau kita lacak-lacak, orang Hagri ini keturunan Ismail rupanya. Dan Ismail itu sebenarnya masih saudara ya dengan orang Yahudi. Mereka adalah dari cabang anak dari Hagar tentunya, dari Abraham. Abraham punya gundik Hagar sehingga punya anak Ismail di situ. Dan bahkan kata Hagri di sini secara linguistik etimologis sepertinya mereka mengambil nama untuk menghormati ibunya Ismail. Jadi dari Hagar itu, dari Hagar akhirnya mereka disebut sebagai orang Hagri di sini. Dan orang Hagri adalah orang-orang yang nomadik rupanya. Ya, mereka tidak punya tanah, jadi mereka tidak begitu memvalue ya, atau menghargai mereka harus punya tanah yang menetap. Jadi biasanya kalau orang nomadik itu harta bendanya ada pada ternak. Jadi ya, ternak. Jadi yang penting adalah ternak. Jadi mereka akan pindah sana sini ya, membawa ternak mereka. Ya, dan mereka berperang melawan orang Hagri. Ini adalah salah satu bagian dari mereka sebagai umat Tuhan. Ya, mereka memang harus menduduki wilayah mereka pada waktu itu. Dan ini adalah hal positif yang mereka lakukan. Ya, jadi nanti kita akan lihat bahwa mengenai suku-suku ini, ya Tuhan mencatat ya ketika mereka baik, ketika mereka kuat dalam iman, Tuhan catat. Dan nanti ketika mereka gagal, Tuhan juga catat. Oke, kita masuk sekarang ke Bani Gad. Ini ya Bani Gad, kita baca dulu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua. Juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikhail, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikhail bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye,
Ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafish, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh. So, pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Nah, suku Gad, kalau kita telusuri, dia adalah anak dari Zilpa. Jadi ingat bahwa Yakub punya 2 orang istri karena dia ditipu oleh Laban. Ingat, dia tipu bapaknya, dia ditipu oleh Laban. Dan istri dia yang pertama adalah Lea, kemudian Rahel, dan mereka lomba-lomba melahirkan, sehingga akhirnya 2 orang hamba dijadikan gundik juga ya. Dari Lea adalah Zilpa, dan dari Rahel adalah Bilha yang tadi sudah kita singgung juga. Dan Zilpa melahirkan Gad di sini. Arti nama Gad itu adalah semacam suatu pasukan atau suatu kompi gitu ya. Ya, dan menarik sekali ketika Yakub menubuatkan tentang Gad. Kalau kita balik lagi ke dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayatnya yang ke-19, Yakub berkata begini, Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Dan ya, itu yang kita baca juga di pasal ini ya, benar-benar terjadi bahwa Gad terlibat dalam peperangan dan lain sebagainya di sini. Tetapi sebelum itu kita lihat ya, ayat 11 berbicara mengenai mereka diam di mana, yaitu di tanah Basan. Dan tanah Basan ini rupanya berkaitan dengan Gilead juga. Kalau kita turun ke ayat 16, mereka diam di Gilead, di Basan. Jadi Gilead dan Basan ini rupanya tumpang tindih. Tadi kita sempat singgung Gilead ya. Gilead itu bisa menjadi nama daerah, pokoknya seberang timur Sungai Yordan itu bisa disebut Gilead semuanya. Atau lebih spesifik lagi, jadi ada Gilead, pemakaian Gilead yang spesifik, ada pemakaian Gilead yang umum ya. Pemakaian Gilead yang umum itu tadi, pokoknya seberang timur Sungai Yordan semua disebut Gilead. Atau dia lebih spesifik bisa mengacu kepada sebelah timur Sungai Yordan tapi agak utaranya, wilayahnya Manasye, setengah Manasye. Karena Gilead itu adalah nama salah satu keturunan Manasye. Ya, jadi mungkin ini seperti apa ya, kalau misalnya Indonesia ini kan kadang-kadang ada nama kota tapi ada nama kabupatennya ya. Berapa tahun yang lalu saya pergi ke kota kelahiran ayah saya ya, jadi Bapak Suhento, ayah saya, dia lahir di Sintang. Nah, waktu itu saya ada sempat ke sana juga ya. Dan ternyata waktu saya ke sana mereka bilang, "Oh, ini kita udah masuk Sintang, tapi kabupatennya." Ya. Lalu akhirnya kita masuk ke Sintang kotanya, ya boleh dibilang gitu ya. Jadi kadang-kadang, dan tentu bukan hanya Sintang ya, mungkin ada banyak wilayah di Indonesia juga seperti itu. Ada kotanya, kemudian ada kabupatennya, gitu, atau wilayahnya yang jauh lebih luas gitu. Jadi lebih spesifik, lebih luas. Jadi Gilead juga seperti itu. Ya, Gilead bisa mengacu pada seluruh bagian timur Sungai Yordan, atau ke tempat yang lebih spesifik yang agak utara di situ, yang tempatnya setengah Manasye di situ. Nah, Basan juga sama ya. Basan itu adalah kalau saya baca ya secara geografis, itu adalah sebelah timur Sungai Yordan, tapi yang dekat dengan Sungai Yordannya, dan semacam suatu strip, satu wilayah yang agak panjang vertikal gitu antara Laut Mati dengan Danau Galilea di situ. Dan ini adalah wilayah Gad antara lain. Jadi mereka tinggal di sana. Dan kembali, tadi sudah kita singgung waktu di Ruben, kenapa mereka bisa sampai sana? Karena mereka minta kepada Musa bahwa mereka jangan pergi ya, jangan pergi, jangan tinggal di sebelah barat Sungai Yordan, tapi mereka mau di sebelah timur Sungai Yordan. Dan kita diingatkan akan suatu insiden waktu di zaman Yosua, waktu mereka selesai berperang, lalu 2,5 suku ini mau pulang, lalu mereka mendirikan suatu mezbah di situ, di tepi Sungai Yordan, ya, yang sempat suku-suku lain salah kaprah, salah duga bahwa wah ini penyembahan berhala.
Tapi rupanya 2,5 suku itu mendirikan mezbah itu katanya untuk mengingatkan mereka bahwa mereka ini satu bagian dengan Israel yang di sebelah barat Sungai Yordan, sama-sama menyembah Allah yang sama begitu. Dan mereka tidak mau nanti dikucilkan oleh 9,5 suku yang lain dengan berkata, nah ini kan pembatasannya Sungai Yordan gitu ya. Ya, jadi kita melihat bahwa di awal-awal mereka sangat baik gitu ya, mereka sangat punya iman kepada Tuhan di awal-awal, dan ini nyata di dalam teks yang kita baca juga. Jadi teks memberitahu kita tentang kehebatan dari orang-orang ini awalnya, di mana setelah mendaftarkan nama-nama di sini ya, seperti dari ayat 12 ya, Yoel di sini. Tentu salah satu puak di situ ya, Yoel, lalu ada nama-namanya, berbagai saudaranya, berbagai puak dari Gad ya. Dan bahkan penulis Tawarik di sini memberitahu kita bahwa informasi yang mereka catatkan di sini ini mereka riset juga rupanya. Nah, mereka dapatkan dari catatan silsilah di zamannya Yotam, Raja Yehuda di ayat 17, dan dari zaman Yerobeam. Yerobeam yang dimaksud di sini adalah Yerobeam II. Ingat bahwa ada 2 raja yang namanya Yerobeam. Satu Yerobeam bin Nebat, itu yang di zamannya Rehabeam, persis setelah Salomo. Dia yang boleh dibilang pendosa besar ya, karena dialah yang memperkenalkan penyembahan lembu emas ya, karena dia takut secara politik umatnya bakal pergi ke Yerusalem. Tapi dia menyesatkan Israel di situ, Tuhan sangat marah ya. Lalu ada Yerobeam yang kedua. Ini adalah Yerobeam keturunannya Yehu. Ya, dia sering disebut Yerobeam II di sini. Dan sayangnya Yerobeam II walaupun tidak sejahat Ahab dan lain sebagainya, tapi dia tetap berpaut pada dosanya Yerobeam bin Nebat. Ya, dan tapi Tuhan kasih kemurahan di zaman Yerobeam II itu, di mana Israel cukup stabil ya, dan secara ekonomi cukup makmur dan lain sebagainya. Dan rupanya mereka mencatat silsilah ya, jadi sensus mungkin pada waktu itu segala macam. Dan di situ ya mereka dicatat. Dan ternyata pada zaman-zaman itu ya, rupanya mereka berperang begitu ya, terutama yang sebelah timur di sini, yaitu Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Mereka harus berperang melawan beberapa suku yang lain, yaitu di 19 orang Hagri, tadi sudah kita singgung Hagri, tapi orang Hagri ini rupanya hanya sama pemimpinnya, tapi mereka diikuti oleh yang lain, yaitu Yetur, Nafish, dan Nodab. Ini kemungkinan besar adalah suku-suku nomadik yang ada sekitar sana. Dan ini menggenapi yang dinubuatkan oleh Yakub bahwa Gad akan diserang, tapi dia akan menyerang balik, dia akan menang gitu. Dan rupanya bani-bani Israel ini saling tolong-menolong, Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Dan setelah dihitung ada sekitar 44.000 ya, bahkan tepatnya 44.760 orang yang sanggup berperang. Dan ingat, pada zaman itu belum ada minimal di Israel semacam professional army atau ABRI lah, angkatan bersenjata yang profesional, yang kerjaannya memang untuk berperang doang begitu. Zaman itu tidak ada teman-teman. Karena kalau ada seseorang jadi tentara profesional berarti kan dia harus digaji ya, dan dia tidak produktif dalam hal lain. Sedangkan manusia pada waktu itu rata-rata ya harus punya ladang ya, tiap-tiap keluarga punya ladang sendiri, dia harus urus sendiri, dari situlah dia dapat makan. Dan sangat sedikit orang yang jadi militer profesional ya, kecuali mungkin untuk bodyguardnya raja lah istilahnya. Hanya kerajaan-kerajaan yang kaya raya lah yang bisa mengupah ya orang-orang profesional jadi bodyguard, jadi prajurit begitu ya. Di Israel jarang seperti itu ya. Bahkan di zaman raja-raja pun jarang, sehingga ya mereka paling kalau ada ancaman ya udah semua orang kumpul gitu, semua orang kumpul untuk berperang gitu ya. Dan dikatakan di situ ada 44.760 orang. Dan mereka bisa pakai perisai, pedang, busur panah dan lain sebagainya ya. Nah, dan dalam peperangan itu mereka mendapatkan kemenangan di sini. Tetapi kunci dari kemenangannya ya digambarkan oleh Alkitab di sini. Dan saudara sekalian, ini adalah salah satu hal yang indah mengenai sejarah dari sudut pandang Alkitab. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang sekuler, ya kita bisa lihat misalnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan lain sebagainya, berbagai perang yang sudah dibahas ya. Kalau Anda pengen mencari materi yang begitu banyak tentang berbagai perang, ada banyak sekali. Saya termasuk salah satu yang banyak mempelajari misalnya Perang Dunia Kedua ya. Dan wow, ada banyak sekali aksi ya di Eropa, di Pasifik ya.
Karena Indonesia terlibat juga kan di situ, kita kena juga ya Perang Dunia Kedua, kita sempat dijajah Jepang dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pelajaran, dan tapi kalau kita lihat secara sekuler ya, mereka bicara soal taktik, mereka bicara soal Hitler begini dan kemudian Jepang begini, kesalahan mereka menyerang Amerika lah ya, atau pertempuran Midway atau D-Day di sana ya, yang mereka menyerang Prancis ya, semacam, atau Hitler membuat kesalahan menyerang Rusia dan macam-macam lah, pokoknya segala macam bisa dibahas. Tetapi hanya Alkitab lah yang memberikan, boleh dibilang, gambaran yang paling intinya begitu ya. Alkitab tidak sering membahas taktik-taktik ya, walaupun kadang-kadang ada juga ya, dimana contoh ya, Daud pernah dituntun oleh Tuhan menang melawan orang Filistin dengan cara memutar. Jadi tentaranya diputar, jadi serang musuh dari belakang. Nah, itu contoh Tuhan memakai taktik di situ. Tetapi pada intinya bukan taktiknya yang penting, saudara-saudara. Bukan taktiknya yang penting, tetapi apakah Tuhan menyertai mereka atau tidak. Ya. Dan ini adalah satu hal yang jelas sekali ditekankan oleh Tawarik di sini, di ayat 20, 21, dan 22. Dan kita bisa membayangkan mereka mengalami peperangan yang dahsyat, dan jumlah musuh tentunya banyak. Bayangkan, yang mereka tawan saja, yang menjadi tawanan mereka 100.000 jiwa. Ini yang ditawan loh. Sedangkan mereka menewaskan begitu banyak orang. Sedangkan dari mereka yang bisa berperang itu 44.760 orang. Tawanannya lebih banyak dari pasukan mereka, saudara. Dan itu belum termasuk yang mati terbunuh. Jadi kita bisa membayangkan jumlah musuh yang jauh-jauh lebih banyak. Ya, namun mereka mendapatkan kemenangan. Ya, dan bisa jadi mereka pakai taktik, pakai strategi, pakai apapun juga lah, itu bisa saja dipakai. Tetapi yang intinya adalah mereka berseru kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-20 di situ ya. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Dan saudara kasih Tuhan, saya ingin berkata bahwa dalam hidup ini kita tidak dilarang untuk memakai berbagai strategi, untuk punya berbagai pemikiran ya. Kita itu bagus sekali ya, kita punya berbagai cara bisnis, inovasi lah ya, kita punya keuletan, kerajinan, itu hal-hal yang penting, saudara kasih Tuhan. Tidak salah bagi kita untuk memiliki semua itu, invest di hal-hal itu ya. Ada orang bilang kita work hard, bukan work harder tapi work smarter ya, untuk maju dalam hidup ini. Itu tidak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi kembali, kuncinya bukan itu, apalagi bagi kita orang percaya. Karena kita melihat kesuksesan itu bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi sampai bergenerasi-generasi, bahkan sampai kekekalan. Dan kuncinya adalah apakah Tuhan berserta dengan kita? Apakah kita berseru kepada Tuhan ya? Orang yang berseru kepada Tuhan berarti dia mengharapkan Tuhan. Berarti dia kenal Tuhan. Berarti dia punya hubungan dengan Tuhan ya, berarti dia percaya kepada Tuhan, maka dia baru akan berseru kepada Tuhan ya. Dan oleh karena itu dalam hidup seseorang ya, jangka panjang, saudara Tuhan, kita melihat jangka panjang, yang penting adalah apakah dia diselamatkan. Diselamatkan berarti dia kenal Tuhan secara pribadi, dia kenal Tuhan sebagai juru selamat dia. Dan Anda boleh bertanya ini, saya sih berharap tentunya semua pendengar Mutiara Kebenaran mestinya orang yang diselamatkan ya, karena Anda sudah tertarik mau belajar firman Tuhan, biasanya itu ciri khas orang yang diselamatkan. Tapi saya tidak tahu, Anda harus cek sendiri, Anda harus memeriksa diri Anda sendiri, hati Anda, sudahkah saya diselamatkan. Dan tidak cukup diselamatkan, tapi apakah saya hidup bersandar kepada Tuhan ya. Orang Israel boleh dibilang orang yang diselamatkan, tapi seringkali mereka jauh dari Tuhan, saudara ya, mereka jauh dari Tuhan ya. Tetapi ketika mereka dekat dengan Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan menolong ya. Tuhan mengabulkan permintaan. Dan ingat apa yang dikatakan Yakobus, kita tidak memiliki karena kita tidak meminta. Ya, dan Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa meminta, padanya akan diberi. Barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Ya. Tetapi ketika kita meminta, maka kita masuk kepada suatu hubungan dengan Tuhan. Kita mulai berkomunikasi dengan Dia. Ya. Kita mulai berpikir apa yang Tuhan inginkan dari saya. Ya. Kita minta dari Tuhan, dan berarti kita mencari perkenanan Tuhan. Gitu kan? Nah, sehingga memang Yakobus berkata, kamu meminta, kamu tidak memiliki karena kamu tidak meminta. Atau kamu meminta juga tapi kamu ingin memintanya untuk menghabiskannya dalam hawa nafsumu. Ya, jadi itu berarti kita tidak mengindahkan Tuhan, begitu. Oke, dan balik lagi ke Tawarik, kita lihat di sini. Jadi
suku-suku ini ya, Ruben, Gad, setengah suku Manasye, mereka mendapat banyak jarahan ya pada waktu itu. Ya ini adalah berkat Tuhan bagi mereka. Ini bukan maksudnya bagi kita untuk menjarah hari ini, tentu bukan, gitu ya. Tetapi pada masa itu terjadi peperangan. Ya, terjadi peperangan dan ya ini adalah hasil dari peperangan itu. Ya. Hari ini ya kita bukan pergi menjarah orang, tapi Tuhan bisa memberkati kita dengan banyak cara, saudara kasih Tuhan. Ya, memberkati dengan banyak cara sekali. Yang penting kita adalah kita bergantung kepada Tuhan. Oke. Nah, teks sebenarnya sudah menyinggung setengah suku Manasye. Barulah kemudian dia masuk di ayat yang ke-23. Dia bahas setengah suku Manasye itu. Kita baca ya. Ayat 23 sampai ayat 26. Setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Semir dan dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisai, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Ya, setengah suku Manasye. Manasye adalah suku yang besar, jumlahnya banyak, dan dalam undian mereka dapat wilayah yang boleh dibilang salah satu yang paling luas ya. Mungkin hanya bersaing dengan Yehuda, karena mereka dapat porsi di sebelah barat sungai Yordan sekaligus sebelah timur sungai Yordan. Ya, dan di sini mereka mulai dari Basan, tadi kita sudah singgung Basan, dan gunung-gunung seperti Hermon dan lain sebagainya. Dan nama-nama puak mereka juga disebutkan di sini. Orang-orang yang gagah perkasa katanya, kenamaan ya. Orang yang hebat, mereka melakukan banyak peperangan, melakukan banyak hal. Ya, dan ketika teks ya memuji mereka, ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka bergantung pada Tuhan, maka teks juga mencatatkan titik kejatuhan mereka dan penyebab utama dari kejatuhan mereka. Sekali lagi kita bisa list semua hal-hal lain ya, yang secara duniawi bisa dilihat kalau orang gagal itu kenapa sih? Oh, strateginya salah, oh perubahan geopolitik, oh munculnya Asyur sebagai musuh yang tangguh. Itu semua bisa secara duniawi kita lihat sebagai faktor-faktor, tetapi faktor utamanya secara rohani ya. Nah, ini tergantung kita punya mata rohani atau tidak, saudara kasih Tuhan. Dan Anda bisa melihat keluarga-keluarga orang, begitu kan? Bahkan saya sudah sering melihat dalam hidup saya yang memang belum terlalu panjang ya, saya baru umur 40 sekian ya, belum setengah abad bahkan, tapi cukup bagi saya untuk melihat banyak, saudara kasih Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang bahkan dekat, ada keluarga yang kakak beradik bahkan, keluarga yang kakak beradik ya, tapi yang satu ya itu benar-benar di dalam Tuhan, dan yang satu lagi saya perhatikan, ini nyata ya, real yang saya lihat sendiri, yang satu lagi mereka Kristen juga, tapi ternyata tidak serius dengan Tuhan. Ya, tidak serius dengan Tuhan. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu gereja yang benar, tapi mereka tidak serius. Ya. Mereka membiarkan hal-hal lain. Mereka akhirnya tidak ke gereja karena masalah-masalah kecil. Ya. Mereka menjauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan terlihat beda gitu. Beda ya. Yang dekat dengan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang keluarga ini yang mendekat pada Tuhan, apakah mereka sempurna? Enggak juga ya, tapi Tuhan berkati ya. Sedangkan keluarga saudaranya yang walaupun orang Kristen tapi benar-benar enggak serius dengan Tuhan gitu. Benar-benar kita lihat ya, mereka jarang ke gereja, mereka tahu kebenaran tapi mereka sengaja tidak mau, dan kita tidak melihat ada berkat Tuhan pada mereka gitu. Dan ini pengalaman subjektif, saya bilang subjektif ya. Mungkin ada orang bilang, tapi ada tuh orang yang nggak percaya Tuhan kaya raya gitu kan. Ada bisa bilang begitu kan, wah itu ada konglomerat si ini si A kan dia nggak percaya Tuhan jadi konglomerat juga. Nggak masalah, itu nggak masalah saudara kasih Tuhan ya. Tuhan sendiri bilang kok, oh kamu jangan khawatir ya kalau kamu melihat orang fasik sukses dan sebagainya, nggak usah kamu gundah gulana, Tuhan bilang ya, itu nanti ada waktunya begitu ya. Dan kita melihatnya dari kacamata iman, dari kacamata Alkitab, saudara.
Dan saya sudah melihat banyak ya, di mana akhirnya orang yang benar secara jangka panjang, ya, keluarganya, anak cucunya baik-baik dan lain sebagainya. Ya, dan luar biasa ya, akhirnya ketika Manasye di sini ya, yang mereka meninggalkan Tuhan katanya, berzina dengan mengikuti allah-allah bangsa-bangsa lain, maka Tuhan mengizinkan mereka dibuang, umatnya dibuang. Dan dibuang berarti mereka lepas dari tanah, padahal janji Tuhan pada mereka adalah tanah, bahwa keturunan Abraham akan mewarisi tanah. Tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka terhempas dari tanah. Bahkan boleh dibilang 2,5 suku ini adalah yang pertama masuk dalam pembuangan, karena kerajaan Israel Utara itu dibuangnya cukup bertahap ya, dan ada nama-nama raja yang disebut sini ya, Pul, Tilgat-Pilneser katanya ya, kemudian nanti ada Shalmaneser lagi segala macam. Kemudian ada Sanherib, masih ingat nggak, yang sampai turun ke Yerusalem segala macam. Jadi secara bertahap suku-suku, 10 suku yang di utara itu dipretelin dan dibuang. Dan yang salah satu yang paling pertama adalah yang 2,5 suku ini, karena mereka yang paling dekat dengan musuh memang secara geografis, mereka yang paling luar, jadi mereka yang paling duluan dicaplok ya, dan paling duluan hilang. Dan sekali lagi itu salah satu konsekuensi, mereka paling jauh dari tiang penopang dasar kebenaran, tapi juga karena mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Karena mereka meninggalkan Tuhan, maka ini terjadi pada mereka ya. Dan pelajaran utama bagi kita hari ini ya, tentu kita bukan Israel, kita bukan bicara soal tanah perjanjian ya, kita orang Kristen, tapi ada banyak prinsip yang berlaku, saudara-saudara. Prinsip berkat Tuhan, prinsip pertolongan Tuhan, prinsip kita berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita, walaupun itu bukan melawan orang Hagri atau orang apa lagi ya, tapi kita tetap ada berbagai pertempuran dalam hidup kita saat ini, dan kita perlu berseru kepada Tuhan ya. Dan ketika kita meninggalkan Tuhan ya, maka itu adalah titik kekalahan kita ya. Ketika kita tidak serius dengan Tuhan, ketika kita membiarkan dosa ya, yang kita lihat di sini, kadang-kadang ada dosa-dosa tertentu yang ya cukup satu kali kita lakukan ya, itu mengubah hidup kita. Ada konsekuensi. Memang kita bisa bertobat, saudara. Ada pemulihan ya. Daud bisa bertobat, namun konsekuensinya tetap pahit, saudara. Kadang-kadang ada dosa seperti itu. Oleh karena itu kita harus jaga diri, ikut Tuhan terus, dan ikuti terus pembahasan Mutiara Kebenaran supaya kita makin bertumbuh di dalam iman. Dan saya harap Anda akan terus bersama dengan saya di pasal-pasal selanjutnya. Saya undur diri dulu. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Maranatha.